Jika kalah, Anda kalah. Meskipun 5 juta pasukan yang ditempatkan di Wentian Pass tidak pernah musnah, lebih dari 2 juta yang tersisa. Namun, yang paling membuat klan Dike putus asa adalah bahwa 15 juta tentara Qin Yichen sedang bergegas untuk membantu. Apa yang dia lihat adalah bahwa klan yang sama yang ditempatkan di Wentiangwan dipukuli dengan sangat malu. Dan ada banyak mayat di mana-mana. Dan klan Kaisar Ke yang ditempatkan di sini, awalnya berharap ribuan pasukan akan datang untuk membantu, mempermalukan mereka. Namun, jika tentara 20 juta telah dijanjikan, hanya 15 juta yang datang. Dan mereka belum mendengar laporan tentang kematian 5 juta pasukan atau lebih dalam pertempuran di pengadilan surga. Raja memilih bintang benar, klannya sudah dirugikan. Tentara dari kedua belah pihak berkumpul, tetapi yang bertemu adalah 2 tentara yang kalah. Pengumpulan tentara yang kalah hampir tidak bisa membawa harapan, tetapi menyebarkan keputusasaan dan frustrasi mereka satu sama lain. Alasan mengapa pasukan klan Kaisar Ke begitu tenang dan dekaden adalah bahwa tidak masalah jika kalah dari tentara surgawi. Bagaimanapun, di mata mereka, tentara surgawi dan diri mereka sendiri adalah lawan yang sama. Namun, diserang oleh buaya tirani dan orang lain yang tidak berani lewat di depan klan Kaisar, bahkan menembus Wentian Pass, betapa memalukannya ini. Sayang sekali ini, pada saat ini, saya mendengar tawa Raja Pemetik Bintang dari atas langit. Hahaha, 2 orang. Jangan panggil Wentiangwan untuk Lingzu. Ayo ganti namanya menjadi Wentiangwan. As di Guan artinya menanyakan berapa mayat Ling Clan yang telah dikuburkan di bumi ini. Ke Tiangxuan mengangkat kepalanya, dan dari telapak tangannya dengan marah, benar-benar menghancurkan bintang. Tapi percuma saja, Dewa Raja Pemetik Bintang itu sama sekali tidak ada di sini. Melainkan di sebuah bintang, meninggalkan suara dan nafasnya sendiri. Bintang-bintang hancur, dan ejekan menghilang. Tetapi semangat juang klan Kaisar Ke seperti bintang yang rusak, dan sulit untuk dihidupkan kembali. Namun, apa yang tidak diharapkan oleh puluhan ribu tentara adalah bahwa ejekan dari pemilih bintang baru saja dihancurkan. Tetapi ketika dia melihat Qin Yichen, dia mengangkat kepalanya dan tertawa liar. Hahaha. Tawa Qin Yichen bergema di langit, seolah itu akan mencapai telinga pemetik bintang. Hanya saja tawa ini, saya tidak tahu apakah King of Star Reaching mendengarnya. Tetapi puluhan ribu pasukan, termasuk leluhur kedua Kaisar Ke, Putri Wenxing, Ke Wensan dan lainnya, dapat mendengar mereka dengan jelas. Kayu, apa yang kamu tertawakan? Tanda seru. Mata Putri Wenxing yang merah dan bengkak, kehilangan klannya sangat berat, dan kayu mati masih bisa tertawa. Qin Yichen masih mengangkat kepalanya dan tertawa liar. Dia tidak bisa berhenti mendengar gerakan seperti itu. Tetapi di wajah yang tampak seperti pedang yang diukir dengan pedang, tidak ada jejak kesedihan atau kehilangan. Sebaliknya, dia sangat bangga dan penuh kegembiraan. Aku menertawakan ketidakmampuan lebih dari selusin ras, tetapi beberapa tikus yang menakutkan. Ketika aku mendengar bahwa tentara Kaisar Ke terbunuh, mereka lari ketakutan. Begitu ucapan ini keluar, Putri Wenxing bahkan lebih terkejut. Di matanya, 12 suku aligator itu menghebohkan dan tidak setia. Tapi apa artinya takut dan lari? Jika Anda tidak lari, apakah Anda masih mengharapkan pasukan mereka untuk membunuh dan menunggu kematian? Terlebih lagi, pengadilan surgawi dan rumput di dinding tidak melarikan diri sama sekali. Paling banyak mereka hanya menarik pasukan. Ke Wentao dan yang lainnya juga penuh dengan wajah tercengang. Sudut mulut mereka bergerak-gerak, dan sisa tentara yang ditempatkan di Wentian Pass bahkan lebih marah. Mereka semua tenggelam dalam rasa frustrasi karena dibunuh oleh klan yang sama dan tidak disukai guru mereka. Feng Tianxing ini benar-benar bisa tertawa. Terlebih lagi, 12 suku seperti buaya tiran adalah tikus, dan mereka yang dilanggar oleh tikus bahkan tidak lebih buruk dari tikus. Namun, Ke Tiangxuan sedikit menyipitkan matanya, mengangkat tangannya untuk menghentikan Putri Wenqing. Di mata Putri Wenxing, Qin Yichen mungkin tidak bisa dijelaskan dan bahkan mengerikan. Tetapi di mata Ke Tiangxuan, Qin Yichen tersenyum dengan baik. Melihat ke atas dan tertawa liar tidak bisa dijelaskan. Tetapi apakah Feng Tianxing juga berteriak dengan sakit kepala, meneriaki kekejaman Kaisar, dan klannya hancur dan tenggelam ke dalam pasir. Meskipun pengadilan surgawi dan kerumunan tembok dan rumput dengan jelas dapat memanfaatkan penarikan pasukan sebagai pelarian, wajah dan lidah tidak terkalahkan. Tetapi Tiangxuan Ke sangat jelas mengatakan bahwa ini adalah sifat yang dibutuhkan secara umum. Tapi segera, Ke Tiangxuan juga tercengang. Karena dia tidak menyangka Qin Yichen tidak hanya mengangkat kepalanya dan tertawa liar, tetapi juga menghunus pisaunya dengan marah dan menusukkannya ke tanah. 12 suku buaya, generasi tikus juga. Raja-raja pemetik bintang istana surgawi, tapi dia sedang mempermainkannya. Tikus belaka, berani menjadi musuh klan Kaisar Ke saya. Patriark kedua, beri saya 1 juta tentara. Dan saya berjanji bahwa dalam 1 bulan, 12 klan termasuk buaya tidak akan berlutut di depan klan saya dan mengaku dosa mereka dan menghancurkan klan mereka. Suara ilahi Qin Yichen dapat dikatakan menghancurkan bumi, melonjak,
tetapi Ke Tiangxuan tercengang. Jutaan pasukan? Pada bulan Januari, biarkan kedua belas suku tersebut mengakui kesalahan mereka dan menyerah, atau ras mereka akan dihancurkan. Meskipun dia sekuat leluhur Kaisar Ke, dia tidak berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Tahukah Anda, meski kekuatan tempur kedua belas suku seperti Tyrant Crocodile tidak sebaik klan Kaisar Ke, toh klan Kaisar Ke adalah seorang kaisar dan bisa disebut sebagai kaisar. 12 klan buaya menyerang Wen Tiangwan, dan 5 juta pasukan klan Kaisar Ke tidak menyerah. Kerugian pertempuran mungkin sama, dan 12 klan kehilangan lebih dari 2 juta pemain kuat. Tetapi meskipun demikian, pembangkit tenaga listrik yang tersisa dari klan 12 tuan kurang dari 6 juta, dan sebanyak 8 juta. Dia bisa mengerti bahwa Qin Yichen ingin mencari tempat kembali. Sekarang klan Kaisar Ke benar-benar membutuhkan kemenangan untuk menghibur. Tetapi bahkan jika pasukan klan Kaisar Ke memiliki latar belakang kaisar, dan formasi pertempurannya tirani, itu belum menghancurkan musuh setidaknya 6 kali. Tianxing, bicaralah dengan hati-hati. Wajah Ke Tiangxuan suram, dan Qin Yichen tidak akan kesulitan mengucapkan beberapa kata berani secara pribadi. Tetapi apa yang dia katakan di depan puluhan ribu pasukan bukanlah masalah sepele. Anda tahu, Qin Yichen adalah Jenderal Wen Tiangwan, dan jenderal itu sekali lagi bercanda bahwa moral ini benar-benar tidak dapat diselamatkan. Namun, Qin Yichen masih tidak mengambil pedangnya, tetapi menatap Ke Tiangxuan, mengatakan setiap kata, tidak ada lelucon di tentara. Saya adalah Jenderal Wen Tiangwan yang diproklamasikan oleh Kaisar, dan sulit untuk mengejar sepatah kata pun. Leluhur, Feng Mou berani membuat perintah militer dan memberiku 1 juta tentara. Jika kau tidak membiarkan kedua belas suku berlutut, Feng Mou akan datang dan menemuimu. Ke Tiangxuan tertegun, ekspresinya berubah menjadi tidak dapat dipercaya, dan dia bahkan ingin kembali ke ruang dan waktu, dan menghentikan Qin Yichen dari saat dia melihat ke langit dan tertawa liar. Sayangnya, dia tidak dapat membalikkan waktu dan ruang dari hampir 20 juta orang kuat. Di depan tentara Wen Tiangwan, semua perintah militer dilemparkan. Ini bukan lagi pertanyaan apakah Qin Yichen dapat melakukan apa yang dia katakan. Tapi sekarang, dia menolak Qin Yichen secara langsung, dan perintah jenderal ditolak secara paksa, sehingga 20 juta tentara bisa melihatnya. Itu sudah merupakan pukulan berat lainnya. Pada saat ini, bahkan Putri Wenxing tercengang. Tidak peduli seberapa muda dia tidak akan tahu seberapa serius konsekuensi bercanda di depan 20 juta tentara.